Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitri Hidayanti, Sarjana Ekonomi Islam, Magister Ekonomi. Pada kesempatan ini, saya akan mendiskriminasikan mata kuliah Lembaga Keuangan non-bank yang berbobot 3 SKS yang diajarkan pada semester 2. Adapun capaian pembelajaran kelulusan program studi ekonomi syariah antara lain: yang pertama, mengenai aspek capaian pembelajaran, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat dan temuan orisintal orang lain, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mengintegrasikan nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap dan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mengintegrasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, berakhlak karimah dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan bisnis. Selanjutnya, mengenai perilaku dan akhlak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Selanjutnya ada aspek pengetahuan. Mahasiswa dituntut menguasai konsep intelektual, akademik secara umum, dan konsep plagiarisme secara khusus dalam hal jenis plagiarisme dan konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya. Menguasai konsep teori ekonomi syariah, nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah untuk secara konseptual menganalisis fenomenal ekonomi tingkat dasar seperti makroekonomi dalam pandangan Islam, mikroekonomi dalam pandangan Islam, ekonomi pembangunan syariah, dan ekonomi Indonesia. Menguasai konsep dan memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam. Mahasiswa menguasai konsep teoritas manajemen dan aspek Islam untuk mengelola lembaga keuangan syariah pada manajerial tingkat dasar sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku baik tingkat nasional dan internasional serta prinsip dan kaidah syariah. Selanjutnya, menguasai konsep dan prinsip kewirausahaan Islam, manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya insani, manajemen strategi, etika dan bisnis Islam, dan teknik pengembangan keputusan dalam bisnis. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai konsep prinsip hukum bisnis dan etika bisnis dalam prinsip Islam untuk mengelola lembaga keuangan syariah pada manajerial tingkat dasar. Mahasiswa menguasai prinsip-prinsip dasar pemikiran dan penggunaan teknologi pengelolaan data untuk analisis fenomenal ekonomi dan keuangan syariah tingkat dasar. Mahasiswa dituntut menguasai prinsip dasar penyusunan laporan keuangan syariah untuk entrepreneurship dan lembaga keuangan publik syariah. Selain itu, mereka harus menguasai prinsip dan teknik analisis laporan keuangan syariah serta menggunakan teknologi untuk operasional dan pengembangan entrepreneurship dan lembaga keuangan publik syariah pada manajerial tingkat dasar, menguasai prinsip dan teknik penyusunan modal bisnis, studi kelayakan bisnis, perencanaan bisnis, dan analisis bisnis untuk mendirikan bisnis syariah baru yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, mereka mampu melakukan metode penelitian dan teknik analisis data dalam bidang entrepreneurship dan keuangan publik syariah sesuai dengan etika penelitian.
Mereka juga harus mampu melakukan prinsip dan teknik dasar berkomunikasi, baik bahasa lisan, tulisan, baik baku Indonesia maupun bahasa asing. Yang terakhir, menguasai pengetahuan faktual tentang kebijakan, regulasi ekonomi, keuangan syariah, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya kita beralih ke aspek keterampilan umum. Mahasiswa dituntut mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematif, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaneria yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mereka harus mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan tertukar. Selain itu, mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaneria sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah dan tata cara etika ilmu dalam rangka menghasilkan solusi dan gagasan. Selanjutnya, mereka harus mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan menggunakannya dalam laman program studi. Mereka juga harus mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Mereka juga harus mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan bimbingan kolega, teman sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Selain itu, mereka juga harus mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan survei serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mereka harus mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab mereka dan mampu mempelajari secara mandiri. Mereka juga harus mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengembangkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme itu sendiri. Selain itu, mampu beradaptasi, kerjasama, berkreasi, berkontribusi, berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat, serta mampu menerapkan sebagai warga dunia yang berwawasan global, serta mampu menegakkan integrasi akademik secara umum yang mencegah terjadinya praktik plagiarisme, mampu menggunakan teknologi informasi dalam teknik pengembangan keilmuan dan implementasi bisnis keahlian, dan mampu menggunakan manerial satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulisan. Dan aspek yang terakhir yaitu adalah aspek keterampilan khusus, di mana mereka dituntut untuk mampu menganalisis fenomenal ekonomi dengan mengintegrasi nilai-nilai prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah melalui pendekatan metodologi ekonomi dan keuangan syariah serta memahami teori dasar ekonomi syariah secara integritas. Mereka harus mampu menganalisis manajemen risiko, kelayakan pembiayaan, laporan keuangan syariah dengan prinsip-prinsip dasar dan prosedur untuk mengambilkan keputusan manajerial tingkat dasar. Mereka juga dituntut untuk menganalisis risiko, kelayakan pembiayaan, laporan keuangan di lembaga keuangan publik syariah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan prosedur untuk pengembalian keputusan manajerial. Mereka harus mampu membuat keputusan struktur dalam pandangan dan inovasi sesuai dengan lingkup tanggung jawab pekerjaan. Selanjutnya, mereka harus mampu dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan lembaga keuangan syariah sesuai dengan lingkungan tanggung jawab pekerjaannya pada manajerial tingkat dasar. Mahasiswa harus mampu menyusun model bisnis syariah secara kreatif, inovatif berdasarkan analisis lingkungan internal maupun eksternal. Mampu menilai kelayakan bisnis syariah
dengan mengaplikasikan prinsip manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya insani, dan manajemen strategi dalam pengelolaan bisnis syariah sesuai dengan perencanaan bisnis atau kebijakan perusahaannya. Dan yang terakhir, mereka harus mampu menganalisis masalah, menemukan sumber masalah, mengusulkan berbagai alternatif solusi dari permasalahan bisnis untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Sekian mungkin dari aspek. Selanjutnya saya akan beralih menjelaskan deskripsi mata kuliah lembaga keuangan non-bank. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas konsep dasar lembaga keuangan secara universal, serta lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Secara spesifik di Indonesia, pembahasan meliputi konsep dasar lembaga keuangan dunia perbankan di Indonesia. Sistem perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia, otoritas moneter, kesehatan dan rahasia bank, jenis bank, aktivitas bank, bank berdasarkan prinsip syariah, dan lembaga keuangan bukan bank. Seperti lembaga keuangan bukan bank, contoh diantaranya seperti leasing, modal ventura, anjuran piutang, pegadaian, dana pensiunan, asuransi, pasar modal, pasar uang, pasar valuta asing, dan BMT masuk, dan masih banyak yang lainnya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar lembaga keuangan secara universal serta lembaga keuangan secara spesifik di Indonesia. Adapun bahan kajian yang saya pergunakan dalam mata kuliah lembaga keuangan bank ini antara lain yaitu konsep dasar lembaga keuangan, ruang lingkup lembaga keuangan, dunia perbankan di Indonesia, diantaranya seperti sistem perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia, otoritas moneter, kesehatan dan rahasia bank, jenis-jenis bank, aktivitas bank, bank berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya adapun seperti paparan sebelumnya, adapun lembaga keuangan non-bank seperti leasing, modal ventura, anjuran piutang, pegadaian, dana pensiun, asuransi, pasar modal, pasar uang, pasar valuta asing, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah lembaga keuangan bank ini. Saya menggunakan buku dari karya Totoh Budi Santoso dan Nuri Tomo yang diterbitkan pada tahun 2014 yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya yang diterbitkan di Jakarta Salemba 4. Kemudian ada pun buku karya dari Dahlan Siamat yang diterbitkan pada tahun 2005 yang berjudul Manajemen Keuangan dan Kebijakan Moneter dan Perbankan yang diterbitkan di Jakarta. Penerbitnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selain buku dua referensi barusan, saya juga menggunakan jurnal dan artikel yang terkait dengan mata kuliah lembaga keuangan non-bank. Mungkin sekian dari saya pemaparan RPS yang saya gunakan dalam mata kuliah lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya kita akan beralih ke video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bunda. Oke, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk pagi ini dan kita bisa berkumpul di ruangan yang penuh barokah ini. Ini adalah pertemuan ketiga kita di mata kuliah lembaga keuangan non-bank. Di mana hari pertama kita sudah membahas mengenai pengertian lembaga keuangan bank dan juga kita belajar OJK, dan pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga kita akan membahas asuransi. Oke, ada yang mau asuransi apa? Ya, siapa Pak? Asuransi adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, kesepakatan antara kedua pihak atau untuk memberikan sebuah jaminan yang ingin dijanjikan. Ya, betul sekali. Ya, ini asuransi ya. Pengertian dari asuransi itu sendiri ialah
Sebelumnya kita lihat dulu asuransi ini berasal dari bahasa Inggris, ya, yaitu insurance yang artinya pertanggungan. Jadi asuransi itu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, ya. Satunya jadi penanggung dan satunya jadi tertanggung. Dengan jaminan dia harus membayar kredit, ya. Sampai situ jelas? Ya. Tujuan asuransi ini, ya, adalah diartikan sebagai persiapan payung sebelum hujan. Jadi sebelum terjadi hujan kita harus siapkan payung, seperti itu istilah asuransi. Sebelum terjadi resiko, kecelakaan dan sebagainya, kita harus menyiapkan asuransi untuk mengklaim musibah yang tidak dapat diri sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada 10 macam jenis asuransi. Yang pertama, ya, itu ada asuransi jiwa. Jiwa kita atau jiwa? Nyawa, Pak, betul sekali. Jadi asuransi jiwa itu kita mengasuransikan nyawa kita sendiri. Nah, contohnya misalkan dari dia mengasuransikan jiwanya ke sebuah lembaga asuransi. Jika suatu saat, maaf ya Galinda kecelakaan dan meninggal. Jadi nanti tim asuransi akan memberikan tunjangan kepada ahli warisnya, entah itu istri maupun anak. Ya. Selanjutnya asuransi kedua ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan, sekarang punya asuransi kesehatan di sini? Enggak. BPJS kesehatan? Oh, punya. Ya, berarti BPJS kesehatan itu adalah jenis asuransi kesehatan. Ya. Yang ketiga ada asuransi kendaraan. Apa yang diminat kalian mengenai kendaraan? Betul. Kendaraan di sini bukan SMK, ya, tapi ada motor dan mobil. Jadi asuransi kendaraan ini itu adalah masuk asuransi motor dan mobil. Jika terjadi kehilangan pada kendaraan kalian seperti motor, ya, terutama sekarang sering terjadi kehilangan, silahkan lapor ke bagian asuransi. Maka nilainya bisa diganti oleh pihak asuransi. Untuk persyaratannya nanti dijelaskan lebih lanjut. Yang keempat ada asuransi kepemilikan rumah dan properti. Kira-kira apa nih yang diasuransikan? Rumah. Ya, betul sekali. Yang diasuransikan rumah. Jika mana sih diganti rumahnya? Jika terjadi kebakaran. Ya, jika terjadi misalnya terus saja bakal mewah, ya, gede, mahal, takut aset kita hilang. Jadi kalian bisa melakukan asuransi, ya, bisa didaftarkan rumahnya ke lembaga asuransi. Jika terjadi kebakaran, nanti rumahnya akan diganti sampai asuransi. Ya. Kemudian ada asuransi pendidikan. Apa nih? Pendidikan. Pendidikan itu artinya sekolah. Jadi biasanya ibu mendaftarkan anaknya dalam asuransi pendidikan. Jadi ketika anaknya mau masuk sekolah, ya, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, mengingat biaya pendidikan makin hari makin mahal, jadi asuransi pendidikan ini sangat penting untuk anak. Kemudian ada asuransi bisnis. Ya. Asuransi bisnis ini, misalkan dalamnya nih punya usaha yang gede, besar, bisnisnya bisa diasuransikan. Asuransinya dalam bentuk apa aja? Ada properti, ada barang-barang yang harganya mahal, ya. Kemudian asuransi karyawan juga bisa. Misalnya punya kantornya nih, kantornya lantai 5 dan 9. Bisa kantornya itu diasuransikan. Terjadi kebakaran bisa diklaim. Barang-barang mewah yang di dalamnya bisa diasuransikan. Asuransi barang. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan bisa diganti asuransi. Karyawan juga bisa diasuransikan. Jadi perusahaan yang sudah skalanya nasional itu harus memberikan asuransi kepada setiap karyawannya untuk mensejahterakan karyawannya berupa asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua. Oke. Kemudian ada asuransi umum. Asuransi umum ini terbagi menjadi dua, yaitu jaminan sosial dan asuransi sukarela. Mana yang dimaksudkan jaminan sosial? Jaminan sosial pada hari tua. Contohnya, organisasi buka tentang bersama karyawan itu harus diberikan asuransi jaminan sosial, jaminan masa tua. Ini adalah asuransi contohnya ketenaga kerjaan. Jadi semua dosen di sini, karyawan barang atau kalian yang masuk perusahaan, kalian akan dapat BPJS ketenaga kerjaan. Fungsinya apa? Ketika kalian sudah tua atau pensiun nanti, itu dananya bisa dicairkan. Tapi kalau banyak orang bilang, enak loh punya asuransi ketenaga kerjaan dari perusahaan, salah. Asuransi ketenaga kerjaan itu adalah kalian sendiri yang bayar. Dari mana? Dari potong gaji. Ya, betul sekali.
dari potong gaji. Tapi biasanya dalam slip gaji tidak dirincikan potongan itu, tidak dirincikan, ini tidak ketahuan. Karena sebenarnya itu bisa dibilang itu katanya premi paksaan, mau nggak mau kalian harus bayar. Tapi bagus lah, karena nanti akan kita terima juga manfaatnya ketika kita tua nanti. Kemudian ada asuransi sukarela, ada yang tahu? Iya, sukarela. Arti sukarela apa? Ikhlas, memberikan. Asuransi ini wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin. Ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan untuk orang miskin kan? Ya, itulah salah satu contoh asuransi sukarela. Kemudian asuransi kredit. Ada yang pernah kredit di bank? Ya, jika nanti suatu saat kalian kredit di bank, kalian akan ditawarkan asuransi kredit. Tujuannya apa? Ketika si peminjam meninggal dunia, otomatis uang prestasi dong, nggak bisa bayar. Maka asuransi yang akan membayarkannya. Jadi bank nggak rugi, bank nggak mau rugi. Jadi setiap kalian bayar bulanan cicilan itu sebenarnya di situ sudah masuk premi asuransi yang harus kalian setorkan ke pihak asuransi. Cuma terkadang bank tidak menjelaskan itu dan nasabah sudah tidak tahu. Ya. Jadi kalau kalian suatu saat berencana minjem di bank, kamu ditanya, saya dapat asuransi nggak? Preminya berapa? Ya, sebaiknya seperti itu. Biar kredit transparan. Selanjutnya ada asuransi kelautan. Kalau identik dengan laut, kira-kira apa tuh yang diasuransikan? Asuransi kelautan ya di beberapa terjadi dalam kapal. Ya, itu terjadi kapal selam 402 ya. Itu pasti ada asuransinya. Asuransi misal kapal feri jika terjadi tenggelam itu bisa oleh asuransi. Dia daftar asuransinya di perusahaan mana. Jadi penumpang yang ada di kapal pun itu dapat asuransi. Jadi ketika kalian beli tiket, di harga tiket itu sudah termasuk biaya asuransi. Nah itu disebut dengan asuransi jangka pendek. Jadi misalkan kita mau menyeberangi dari Lombok ke Bali. Jadi asuransi itu berlaku selama kita di dalam kapal. Jika sudah sampai Bali, asuransi itu hangus. Ya, itu disebut dengan asuransi jangka pendek. Kemudian yang terakhir ada asuransi perjalanan. Nah ini juga jangka pendek. Ya, sama dalam perjalanan. Misalnya kita naik pesawat nih, mau ke Jakarta. Nah, misalkan pesawatnya jatuh, itu kena asuransi juga. Jadi meninggal, yang pesawat pada meninggal ya, nggak ada yang selamat ya, kecelakaan pesawat. Itu nanti pihak keluarga akan mendapatkan dana dari asuransi. Bukan hanya manusia aja loh, perjalanan ada dana. Saya kan belanja online. Ya, Risma, kalau beli HP misalnya di luar kota, TV itu pasti akan kena biaya asuransi karena itu barang-barang elektronik mudah sekali rusak di jalan. Ya. Jadi nanti misalnya beli HP di luar kota rusak bisa minta klaim ganti dari pihak asuransi. Ya. Nanti asuransinya mana bisa tanya pihak DIY atau di jasa penyalur yang mengirimkan. Sampai situ jelas? Oke, kita lanjut ya. Manfaat asuransi. Yang pertama adalah alat pengalih resiko. Sudah dijelaskan alat pengalih resiko. Misalkan kalian punya BPJS Kesehatan, sakit, harus out number, masuk rumah sakit, biaya tinggi. Kalian nggak usah repot untuk bayar tagihan rumah sakit karena akan klaim 100% sama asuransi. Seperti ibu kemarin melahirkan sesar 2 kali, itu nggak keluar uang sama sekali, semua pihak asuransi yang bayar. Yang kedua itu ada meminimalisirkan kerugian. Misalnya contoh kendaraan hilang, kita belinya 20 juta, karena kita asuransi dapat perjanjian, mungkin tidak full 20 juta, bisa dapat 15 juta, 16 juta. Tapi sebenarnya kita tidak terlalu rugi besar ya. Seperti itu maksudnya. Yang ketiga ada memberikan keamanan untuk masa depan. Jadi tidak jika kita sudah ikut asuransi terkait kendaraan, terutama untuk pendidikan, seolah masa depan kita aman. Ada yang menanggung, ya. Oke,
Di sini adalah daftar perusahaan asuransi terbaik di Indonesia. Ada banyak sekali ya. Ada PT Manulife Indonesia, ada Ensure, Jasindo, Sinarmas, dan masih banyak yang lainnya. Oke, ini slip pembayaran asuransi kendaraan dari perusahaan Jasindo. Ini kwitansinya. Yang ikut asuransi adalah Nur Fitriyanti, saya sendiri. Waktu itu saya mengasuransikan kendaraan bermotor saya. Premi per bulannya, ini ya, bukan per bulan, maaf, per tahun. Jadi 1 tahun itu ibu harus membayar premi 160 kepada pihak Jasindo. Oke. Ibu kasih lihat ini dia. Ini adalah bentuk polis asuransi dari perusahaan Jasindo. Jadi ibu tuh setiap tahun ikut asuransi kendaraan di Jasindo. Ini slipnya. Ini ada slip pembayaran. Kemudian ini ada bentuk, dan sini tertulis jelas juga. Nah, ini kopi. Ya. Jadi di sini apabila terjadi kehilangan pada kendaraan ibu, waktu itu ibu beli motor Honda itu 13 juta. Karena ibu asuransi, tapi mudah-mudahan hilang ya. Jika terjadi bencana, ibu akan mendapat penggantian sebesar 11 juta 500.000. Berarti kerugian itu cuma berapa? Iya, 2 juta 500. Jadi nggak terlalu besar ya risikonya. Gitu. Ya, misalkan nih terjadi kehilangan nih, mudah enggak ya? Maka ibu bilang, berarti ibu harus melaporkan ke pihak Jasindo. Apa yang harus ibu bawa? Yang pertama, polis asuransi yang diberikan pertama itu nggak boleh hilang. Selain itu kita harus membawa KTP. Dan persyaratan yang ketiga adalah kita harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Oke, itu kendaraan hilang. Jadi ada 3 ya untuk kendaraan hilang. Yang pokoknya itu ada polis dan KTP, itu wajib. Jenis asuransi apapun, ya. Kalau yang 2 polis dan KTP itu wajib. Nah, karena ini kendaraan hilang berarti harus surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Manulife Indonesia. Manulife Indonesia ini bergerak dalam perusahaan asuransi jiwa. Manulife ini adalah contoh ilustrasi ya yang disiapkan untuk nasabah ya atau konsumen. Namanya Suryo, jenis kelamin laki-laki, usianya 29 dan dia tidak merokok. Jadi dalam asuransi jiwa ketika kita mau daftar akan punya Bapak Ibu ada riwayat sakit apa, Bapak Ibu ada merokok enggak. Jadi kalau kita ikut asuransi terus ternyata kita ketahuan nih punya penyakit dalam asuransi enggak tahu. Ya, misalnya punya penyakit kanker, divonis bulan lagi enggak, asuransi enggak. Masa dia bayar premi sekali enggak? Ya, seperti itu. Jadi di sini si Suryo itu harus membayar premi per tahun itu 5 juta. Kalau 5 juta berarti sebulannya berapa? Oh sorry, ini premi per bulan ya maaf. Premi per bulan 500.000. Jadi 1 tahunnya 6 juta. Ada yang kedua. Ini jelas saja. Sekali start aja biar nggak repot kan menyetorkan uangnya, cukup 6 juta per bulan. Nilai pertanggungan. Nilai pertanggungan ini adalah istilahnya sering disebut dengan UP. Jadi ketika Suryo meninggal, dia akan mendapatkan nilai pertanggungan sebesar 30 juta. Tapi si Suryo ini tidak perlu membayar selama dia hidup. Yang 500.000 ini dia cukup membayar 5 tahun saja. Setelah 5 tahun kewajibannya membayar premi itu selesai. Tapi dia bisa menerima manfaatnya hingga masa pensiun. Masa pensiun itu adalah 70 tahun. Ya. Jadi entah Suryo meninggalnya tahun berapa, dia akan dapat nilai pertanggungannya 30 juta plus dia akan mendapatkan nilai investasi. Nah, jika si Suryo panjang umur tetap hidup sampai usia 70 tahun,
dia akan tetap UP-nya cair yang 30 juta, plus akan mendapatkan nilai investasi sebesar 1.772.000.000. Besar kan? Oke, sekian materi dan penjelasan dari Ibu. Sampai di sini ada yang bertanya? Ibu akan berikan soal yang bisa menjawab. Silakan angkat tangannya. Nanti Ibu ikuti siap. Soal pertama, sebutkan 2 persyaratan untuk klaim asuransi. Oke, yang pertama Furqan. Silakan Furqan. Yang pertama konsistensi dan stabilitas. Oke, karena Furqan menjawabnya dengan benar, maka Furqan dapat hadiah. Enggak, bukan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 nama asuransi yang ada di daerah kita, yaitu Nusa Tenggara Barat. Oke, Risma duluan. Yang pertama itu adalah asuransi BPJS dan sama Prudensial. Oke, buat Risma hadiahnya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di minggu berikutnya ya.